Buku merupakan jendela dunia, jendela ilmu pengetahuan. Sampai-sampai founding father kita, Bung Hatta, mengatakan, aku tak masalah di penjara asalkan bersama dengan buku-buku. Karena dengan buku, aku menjadi bebas. Salah satu tempat yang menjadi persinggahan buku adalah perpustakaan. Nah, gedung pengurus besar Nahdlatul Ulama yang ada di Jalan Kramat Raya nomor 164 Jakarta, selain difungsikan sebagai tempat kerja-kerja dalam melaksanakan organisasi, juga terdapat sebuah perpustakaan yang ada di lantai 2. Seperti apa perpustakaannya? Kita akan menemui Kepala Perpus PBNU, Bapak Syatiri. Beliau akan menjelaskan seperti apa sejarah perpus di PBNU ini dan koleksi-koleksinya tentunya. Juga kita akan berbincang dengan pustakawan yang ada di sana, yaitu Mbak Hanum. Seperti apa perpustakaannya? Mari kita simak bersama-sama. Pak Syatiri, siap. Bisa diceritakan bagaimana sejarah perpustakaan PBNU ini? Iya, sejarah perpustakaan PBNU mungkin saya mulai dari penamaan perpustakaan dulu ya, karena ini ada sejarahnya juga. Tidak ujuk-ujuk bernama perpustakaan PBNU, karena memang perpustakaan PBNU berawal bernama perpustakaan Lakpesdam. Ya, karena Lakpesdam lah yang merencanakan, membidani dan melahirkan perpustakaan ini. PBNU sebagai pemerakarsa yang memberikan mandat kepada Lakpesdam, sehingga di awal perkembangannya perpustakaan ini bernama perpustakaan Lakpesdam karena memang masih sangat kecil ya, baik itu jumlah koleksi maupun kapasitasnya. Kemudian setelah perpustakaan dipindah ke PBNU, perpustakaan ini menyesuaikan mengikuti institusi yang berada, yang menaunginya, menjadi perpustakaan PBNU. Karena istilah perpustakaan memang di dalam ilmu pengetahuan perpustakaan itu ada secara umum ada dua, ada perpustakaan umum, ada perpustakaan khusus. Nah, perpustakaan PBNU ini masuk dalam kategori perpustakaan khusus. Ya kan, karena memang cakupan koleksinya ini khusus ya. Dalam kata lain, perpustakaan PBNU ini disebut juga perpustakaan lembaga, perpustakaan organisasi, perpustakaan institusi. Ada juga disebut perpustakaan korporasi. Jadi skop atau kapasitas koleksinya itu spesifik tentang organisasi itu. Itu yang dalam istilah saya nanti ada istilah koleksi primer dan koleksi sekunder. Jadi penamaan perpustakaan itu. Jadi di awal perpustakaan itu mulai dirintis dari tahun 1989 sampai dengan awal 2006 ya, awal 2006 itu 89 itu sampai 2005 itu di perpustakaan di Lakpesdam adanya. Nah, kemudian di situ ada usulan dari Katib Am pada waktu itu, yaitu Kiai Haji Nasaruddin Umar. Beliau pada saat itu memang berbetulan selain sebagai Katib Am, beliau juga sebagai penasehat di Lakpesdam. Kita rapat bareng di sana di Lakpesdam. Kemudian setelah rapat beliau itu saya ajak untuk ke perpustakaan Lakpesdam itu. Ketika beliau itu memasuki perpustakaan Lakpesdam, pada waktu itu posisinya Lakpesdam kan punya 2 gedung. Ada gedung utama itu ruang kerja kantor, kemudian di belakang tuh ada 1 gedung lagi untuk perpustakaan. Saya ajaklah beliau ke sana. Ketika melihat keliling di perpustakaan, yaitu raknya cuma 2, ada 2 rak saja koleksinya. Kemudian di situ tapi tersimpan
dokumen-dokumen yang sangat berharga dan sangat penting. Di situ ada keputusan-keputusan Muktamar NU, ada keputusan-keputusan Munas, ada laporan-laporan PBNU. Kiai Nasaruddin merasa ini kayaknya kurang representatif katanya nih. Koleksinya begitu bagus, begitu penting, tapi posisinya ada di pertengahan kampung. Gitu, sehingga beliau membayangkan pasti ini ada kesulitan para pengguna perpustakaan itu, sehingga beliau mengusulkan perpustakaan sebaiknya dipindah sajalah di gedung PBNU. Kebetulan pada waktu itu PBNU sudah punya gedung ini, karena kan gedung ini diresmikan tahun 2000, ya kan. Bahkan PBNU sendiri sudah menyiapkan space-nya, ruangan ini untuk perpustakaan. Bahkan sudah ada bantuan dari Menteri Agama Kiai Haji Tolha Hasan. Ini mebelernya, rak-rak ini dibantu oleh Menteri Agama pada waktu itu. Bahkan ini kitab-kitab yang di belakang kita ini adalah kitab-kitab sumbangan pribadi beliau, Kiai Haji Tolha Hasan. Bahkan beliau cerita sama saya, Mas, saya ini katanya kalau disanguni keluar negeri, sanguni tak kumpuli katanya. Kemudian sanguni tak jajani kitab. Nah, jadi kalau mendapat transport ya, itu dibeliin untuk kitab. Iya, untuk beli kitab. Kemudian beliau wakafkan ke perpustakaan. Jadi beliau itu ketika datang ke Jakarta ke gedung PBNU, sebelum beliau itu masuk ke ruang kerjanya, beliau mampir ke perpustakaan dulu. Pasti nanyakan, Mas, gimana kitab saya ada yang baca enggak? Enggak, Kiai. Iki yang baca ini Sohibul Makom semua, kayak minimal Ustadz Kiai. Karena ini kitabnya bahasa Arab semua kan. Yang dipakai untuk rujukan-rujukan, ada untuk rujukan-rujukan Basul Masail. Yang sering pakai Kiai Said gitu. Suriah juga, lembaga LBM, lembaga Basul Masail. Ini kontribusi beliau. Jadi ketika tahun 2005 itu, pertengahan 2005 Kiai Nasaruddin Umar Khatib Am itu mengusulkan, kita baru putuskan akhir 2005 karena kita agak confused untuk memindahkan perpustakaan dari Lakpesdam ke PBNU. Karena di Lakpesdam itu walaupun perpustakaan kecil, tapi kita sudah menerapkan sistem. Artinya memang karena koleksi kita koleksi khusus, artinya kan sesuai dengan kekhususannya itu, artinya koleksi itu pengunjung hanya bisa membaca, tidak bisa membawa pulang koleksi. Karena itu koleksi dokumen masalahnya. Itu peraturan di koleksi khusus seperti itu biasanya. Nah, ini kita agak khawatir ketika kita mau pindahkan ke PBNU, ada semacam pesimis, takut aturan itu nggak berjalan. Kita agak rikuh gitu loh. Nanti kalau kiai yang minjam itu bagaimana gitu kan ya. Karena memang koleksi kita waktu itu masih koleksi tunggal ya, belum punya koleksi ganda. Sehingga itu yang agak berat kita pikirkan. Akhirnya kita konsultasikan ke Suriah. Pada waktu itu akhirnya dapat persetujuan karena Kiai Nasaruddin sebagai Khatib Am, pokoknya akan dikawal. Yang dibutuhkan apa? Dukungan ketum atau Rois Am, monggo akan difasilitasi. Akhirnya kita memberanikan diri, awal Januari kita pindah perpustakaan dari Lakpesdam. Awal Januari tahun 2006. Oh, 6. Momennya persis pada saat itu Harlah NU, 31 Januari kita ngambil momen. Bahkan di prasasti itu kalau nggak salah tanda tangannya itu di luar ruangan ini ada tanda tangan Kiai Sahal sama Kiai Hasyim Muzadi, yaitu 31 Januari 2006. Gitu. Pertanyaan saya, maaf ini agak kembali. Lanjut. Sebelum 85 terus kita punya... Kalau kita berbicara filosofi ya, tadi mungkin saya baru hanya sebatas nama untuk perpustakaan. Jadi memang di sini peran Lakpesdam harus kita tampilkan dulu karena beliau Lakpesdam itulah yang memiliki istilahnya menerima mandat dari PBNU, ya kan, nanti ini historinya barangkali kembali ke belakang. Jadi ini memang Lakpesdam ini hanya sebagai pelaksana mandat dari PBNU. Pada waktu itu Rois Amnya terpilih pada Muktamar Situbondo 84 adalah Kiai Haji Ahmad Siddiq dan ketua umumnya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ya kan. Nah, Gus Dur pada waktu itu ketika terpilih di Muktamar 84, beliau itu sudah mendapatkan rekomendasi dari Muktamar itu mendapatkan rekomendasi dari Munas sebelumnya. 1 tahun sebelum Muktamar, yaitu tahun 1983 di Situbondo juga. Jadi rekomendasi itu dari Munas Alim Ulama. Jadi awalnya ini saya tuh barangkali
perlu menyampaikan ada riwayat yang boleh dikatakan sahih ini dari mantan Direktur Lakpesdam Kiai Haji Haji Muhammad Said Budairi almarhum. Beliau direktur pertama tahun 88 sampai 95 kalau nggak salah sebagai direktur. Jadi beliau waktu itu saya katakan sahih karena beliau pada waktu itu sebagai bendahara PBNU sebelum menjadi direktur Lakpesdam, dan beliau itu ikut proses Munas, ikut proses juga Muktamar pada waktu itu, sehingga beliau menjadi saksi sejarah. Beliau menyampaikan, jadi ketika Munas Alim Ulama di situ Bondo tahun 83 itu ada semacam keprihatinan para kiai. Itu berawal dari kebutuhan kiai pada saat di forum musyawarah. Kiai itu membutuhkan keputusan masalah, ya satu masalah yang pernah diputuskan di muktamar sebelumnya. Ini kiai minta supaya dokumen itu dihadirkan di waktu itu. Ternyata nggak ada. Ternyata tidak ada. Ditanyakanlah kepada pengurus yang lain, ternyata tidak ada pula. Akhirnya ditanyakan lebih jauh, apakah PBNU ini mendokumentasi, mengumpulkan keputusan-keputusan muktamar sebelumnya. Ternyata semuanya pun tidak ada yang bisa menjawab. Sehingga para kiai semuanya yang hadir itu merasa prihatin, kalau begitu harus dikasih rekomendasi. Di muktamar, PBNU diberikan tugas untuk mengumpulkan dan melestarikan dokumen-dokumen NU yang pernah diputuskan. Kepada muktamar itu dimandatkan. Akhirnya mandat itu dipegang oleh Gus Dur. Nah, yang Gus Dur lakukan yang pertama kali adalah untuk melaksanakan program ini, itu beliau mendirikan Lakpesdam dulu. Persisnya kalau saya lihat dari SK-nya itu 6 April 1985. 6 April 85. 85 itu lahirnya Lakpesdam itu. Kalau menurut SK ya, itu secara resmi ditandatangani oleh Rois Am Kiai Haji Ahmad Siddiq, kemudian ditandatangani oleh Khatib Am Kiai Haji Hamid Wijaya, ketua umumnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan sekjennya pada waktu itu Haji Anwar Nurris namanya. 4 orang itulah yang menandatangani lahirnya Lakpesdam pada 6 April 1985. Dan di kepengurusan awal SK pertama PBNU terhadap pengurus Lakpesdam itu belum ada pelaksananya, baru hanya sebagai pengurus saja, pengurus. Waktu itu diketuai oleh Kiai namanya Abbas Muin Purwokerto. Iya, Purwokerto. Iya, wakilnya MM Bila, sekretarisnya Haji Mustafa Zuhad almarhum. Itu sekretarisnya. Kemudian baru ada pelaksana Lakpesdam itu eksekutifnya tahun 88. 88 tuh baru muncul SK PBNU yang mengangkat pengelola lah istilahnya pengelola Lakpesdam, eksekutif. Karena di Lakpesdam itu istilahnya ada pengelola, ada eksekutif, ada pernah juga kepala kantor. Jadi itu dipimpin oleh direktur pada waktu itu, Pak Said Budairi namanya. Kemudian program perdananya waktu itu satu adalah administrasi dan keuangan. Itu dipimpin oleh seorang kepala namanya Haji Mashkur Maskub almarhum, orang Pati. Ini beliau kadernya Kiai Sahal juga. Kemudian ada lagi program yang kedua, latihan dan pengembangan masyarakat. Ini dipimpin oleh koordinator Tosari Wijaya, yang kemudian juga beliau lama berkiprah di P3, menjadi anggota DPR, pernah juga menjadi dubes di mana itu kalau tidak salah di Maroko kalau nggak salah ya. Kemudian ada lagi program penelitian, itu Andi Muarli Sunrawa. Beliau setelah itu lama di LKK NU. Dan yang terakhir ada program namanya dokumentasi dan informasi. Nah, inilah yang mandat Gus Dur. Program itu dimunculkan menjadi program resmi di Lakpesdam. Itu atas mandat PBNU. Dan dokumentasi PBNU, dokumentasi informasi NU itu memiliki 2 kegiatan, satu penerbitan, satu lagi pengelolaan perpustakaan. Dan penerbitannya pada waktu itu masih terbatas penerbitan buletin Lakpesdam.
kemudian pengelolaan perpustakaan. Nah, pengelolaan perpustakaan ini kita belum punya perpustakaan, belum punya koleksi, belum punya ruangan, belum ada barangnya. Atas gagasan usulan dulu tuh ada 2 orang motor penggerak di PBNU. Selain Gus Dur itu namanya ada Fahmi Saifuddin, itu kakaknya Menteri Agama kita. Putra Kiai Saifuddin Zuhri. Saifuddin Zuhri, putranya. Beliau adalah sebagai bapak, menurut saya, bapak administrasi dan manajemen di PBNU ini. Karena beliaulah banyak melakukan perubahan-perubahan, melakukan modifikasi, peremajaan dan modernisasi ya, administrasi di PBNU, sistem itu. Jadi 2 tokoh inilah kemudian selalu mengawal Lakpesdam. Pak Fahmi, yang satunya siapa? Gus Dur. Oh, Gus Dur. Gus Dur. Gus Dur itu sebagai penggagas ya. Kalau Pak Fahmi ini sebagai idealismenya. Beliau itu memang, bahkan Lakpesdam pada waktu itu kan masih lajnah ya. Ya, lajnah. Belum lembaga. Jadi programnya itu masih khusus, skupnya masih sangat khusus. Jadi hanya memiliki 2 kaki tangan. Dulu namanya BLPM. BLPM itu Balai Latihan BLPM. Pokoknya BLPM Surabaya sama BLPM Ujung Pandang. 2 sayap ini yang secara operasional membantu program-program Lakpesdam di daerah. Balai pelatihan. Balai pelatihan, iya, balai pelatihan. 2 itu. Itu termasuk inisiatifnya Dr. Fahmi Saifuddin. Iya. Terus untuk mencari koleksi itu gimana? Mencari data-data yang lama, jadi yang kuno. persiapan mendirikan perpustakaan itu memang pada waktu itu masih dikompromikan antara PBNU dengan Lakpesdam. Lakpesdam pun orangnya pada waktu itu masih belum banyak, masih sedikit orang. Jadi pada waktu menyiapkan lahirnya perpustakaan itu memang di sinilah uniknya ya. Jadi tidak ada tugas untuk mencari dokumen, tidak ada tugas untuk menyiapkan ruangan, tapi yang muncul adalah programnya menyiapkan SDM pustakawan. Jadi yang muncul itu, jadi pertama kali yang disiapkan oleh PBNU sama Lakpesdam itu bukannya menyiapkan ruangan, membeli koleksi dan sebagainya, tetapi menyiapkan SDM, orangnya. Nah, karena ya inilah istilahnya kolaborasi pemikiran para tokoh itu. Jadi mungkin dalam penafsiran saya, kalau banyak perpustakaan yang sudah memiliki ruangan, memiliki koleksi gitu kan, tidak memiliki pengelola, itu nyaris perpustakaan itu tidak terkelola dengan baik. Gitu kan, nyaris seperti gudang lah gitu kan ya, tidak efektif juga dalam pengelolaannya. Nah, ternyata dengan adanya SDM yang menjadi penentu penting, itu ternyata efektif. Karena dengan itulah kemudian jadi Lakpesdam itu setelah menyiapkan untuk memfasilitasi tenaga pustakawan, Lakpesdam juga merasa perlu untuk memfasilitasi pesantren-pesantren perguruan tinggi yang sudah memiliki perpustakaan tetapi tidak memiliki pengelola. Akhirnya Lakpesdam dan PBNU pada waktu itu bekerja sama dengan Asia Foundation, TAF, di Jakarta. Kemudian kerjasama itu berlangsung. PBNU mengirim 1 orang pustakawan untuk perpustakaan Lakpesdam. Kemudian ada 6 lagi pesantren dan perguruan tinggi yang diikut sertakan. Semuanya itu mengikuti seleksi. Termasuk saya ikut seleksi pada waktu itu. Saya waktu itu bahkan masih atas nama kampus. Ya, jadi ada perguruan tinggi selain Lakpesdam, ada pesantren Darul Rahman, Kiai Sukran Makmun di Jakarta. Itu diutus 1 orang. Ada lagi Institut Agama Islam Salahuddin Al-Ayyubi, Tambun, Bekasi. 1 orang. Nah, itu saya atas nama itu dulu. Pertama, saya semester 7 masih kuliah waktu itu. Saya masih ingat ketika itu Lakpesdam masih 1 atap dengan PBNU di gedung yang lama 2 lantai dulu. Ya, saya diseleksi waktu itu diwawancara oleh Pak Said Budairi sama Pak Tosari Wijaya. Pertanyaannya ringan-ringan saja. Ketika saya ditanya, saya 2 orang waktu itu diutus dari kampus itu. Saya ditanya, sampean alasannya apa? Kok mau ikut sekolah perpustakaan dan ikut beasiswa ini?
Saya jawaban simpel saja, saya bilang saya hanya ingin untuk mengabdi Kiai. Itu saja jawaban saya. Ternyata doa itu sampai sekarang saya rasakan pengabdian saya sudah tahun? 34 tahun, memasuki 35 tahun saya. Ya, di PBN di perpustakaan ini. Nah, itu jadi ada beberapa perguruan tinggi dan pesantren, ada INISA Tambun Bekasi, ada Universitas Ibrahimi Situbondo, kemudian ada Universitas Jember, ada Unisma Malang, ada lagi satu di luar Jawa, Universitas Tapanuli Selatan. Kemudian 7 orang itulah dikirim ke Yogyakarta, ikut program pendidikan manajemen perpustakaan di kampus Akademi Administrasi Notokusumo, Pakualaman, Surabaya, di Yogyakarta. Kembali dari sana, selesai pendidikan tahun 89, kita mulai kerja. Langsung kerja itu. Langsung kerja, Lakpesdam memberikan tugas untuk membentuk tim penelusuran dokumen NU. Akhirnya kita bentuk. Kita kumpulkan teman-teman aktivis mahasiswa waktu itu banyak-banyak aktivis mahasiswa. Kita kumpulkan, kita ajak bikin program untuk penelusuran dokumen NU. Targetnya adalah 5 daerah. DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Surabaya, Jawa Timur. Targetnya kantor-kantor NU, tokoh-tokoh NU, kantor-kantor pemerintah, dan juga kampus-kampus. Pokoknya tempat-tempat yang kita sudah petakan lah ya ini. Nah, bergeraklah teman-teman itu. 1 bulan kemudian mereka kumpul lagi di Jakarta, itu menghasilkan 600 dokumen. Bahkan foto-foto tokoh NU. Nah, ini dulu masih nol semua nih. Rois tokoh pendiri yang ada di sana itu masih belum ada sama sekali. Rois Ampun pertama yang sampai terakhir ini belum ada seperti ini. Masih nol semuanya. Kumpullah 600 dokumen. Setelah kita inventarisasi, kemudian kita punya tugas untuk mensosialisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban ya PBNU yang diberikan mandat muktamar melaksanakan program ini. Akhirnya kita tampil tuh di Muktamar 89 di Kerapyak tahun 89. 600 dokumen kita pamerkan satu persatu semuanya, dokumen kita jajar. Fisiknya pada waktu itu. Dan disitulah barangkali para kiai pun banyak yang baru melihat kalau NU itu punya khazanah dokumen organisasi penting seperti itu. Kemudian satu hal lagi yang penting kita lakukan adalah selain sosialisasi dokumen, kita juga melakukan penjaringan informasi kepada seluruh muktamirin yang hadir dengan cara memasukkan kuesioner ke muktamar kitnya dengan pertanyaan singkat saja, apakah Kiai memiliki dokumen NU, gitu kan, apakah bersedia dihibahkan atau dipinjamkan, gitu kan, atau dikopi dan sebagainya. Itu ternyata efektif. Sebulan kemudian pos itu dulu pakai pos datang ke Jakarta, ke Lakpesdam waktu itu. Itulah ternyata efektif, koleksi kita bertambah terus, bertambah. Sehingga pameran itu dan sosial ada pameran dan penjaringan tadi itu setiap muktamar kita lakukan. Dengan cara itu. Karena itu langsung istilahnya ke tokoh-tokoh langsung kan ya. Barangkali itu ada laporan konferensi dari provinsi, ada laporan konferensi dari cabang gitu kan. Nah, sehingga berkembang terus. Terakhir di Lakpesdam koleksi kita itu baru 2.500 sebelum kita pindah ke sini, ya kan? Nah, jadi memang itu buku ke-NU-an semua ya, pokoknya tentang ke-NU-an 2.500 itu kayaknya nggak semuanya ke-NU-an, karena itu memang agak lambat perkembangannya ya. 2.500 itu termasuk karena ini perpustakaan Lakpesdam, jadi sebagian adalah buku-buku referensi, buku-buku pendukung untuk program. Gitu kan? Tadi kan ada program pengembangan masyarakat, dia membutuhkan buku-buku tentang ternak kambing, tentang pemberdayaan. Kemudian ketika kita mau pindah dari Lakpesdam ke PBNU, buku-buku pendukung Lakpesdam kan sudah nggak relevan lagi kalau kita bawa ke sini. Sehingga buku-buku itu kita hibahkan ke pesantren-pesantren yang membutuhkan, yang SMK yang terkait dengan peternakan kita kirim, termasuk Rois Suriah di Jawa Tengah, Kiai Masruri Mugni ya, di Benda. Nah, itu almarhum. Itu kita. Jadi yang kita bawa ke sini itu hanya
dokumen-dokumen primernya aja, dokumen-dokumen NU-nya. Kalau sekarang di sini itu koleksinya berapa dan apa saja sih? Iya. Jadi perlu saya tegaskan sekali lagi ya, ini memang kalau dari penamaan ini ada namanya perpustakaan PBNU. Tapi dalam istilah lain ini adalah perpustakaan bersama untuk semua lembaga dan badan otonom PBNU. Itu dalam istilah lainnya. Karena koleksi yang tersimpan di sini itu kapasitasnya selain dokumen-dokumen PBNU juga ada dokumen Muslimat, ada Fatayat, ada Ansor, ada Ibnu IPPNU, ada lembaga-lembaga termasuk Lakpesdam, satu rak sendiri itu koleksinya Lakpesdam. Jadi ini adalah perpustakaan bersama. Ya, jadi memang idealnya perpustakaan ini kita kembangkan bersama. Jadi ada kerjasama yang intens antara lembaga dan badan otonom. Jadi setiap ada produk-produk baru, apakah itu hasil dokumentasi kegiatan, apakah itu laporan-laporan, idealnya sih memang harus di-store ke sini. Termasuk barangkali nanti ada Pak Kiai di daerah yang melihat tayangan ini mau punya dokumen, mau ini memberikan. Ada satu hal penting ya, ini di dalam PO-nya PBNU ya, ini dari hasil muktamar pasca muktamar 94 di Tasikmalaya. Ya, ini ada PO yang terkait apa istilahnya himbauan PBNU. Pentingnya menyelamatkan arsip-arsip dan pengelolaan dokumen organisasi untuk semua organisasi NU semua tingkatan. Nah, ini barangkali ini perlu saya bacakan ini supaya juga di daerah-daerah juga bisa nyambung ya, merasakan pentingnya mendokumentasi dan melestarikan dokumen-dokumen NU. Nah, ini saya bacakan ya. Di sini judulnya adalah pengembangan perpustakaan di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ya, ini di dalam PO ya, dalam PO Muktamar pasca Muktamar 94 di Tasikmalaya. Dalam era informasi sekarang ini, kita akan sulit mengejar kemajuan dalam segala bidang kehidupan tanpa menyediakan sumber informasi. Oleh sebab itu, peranan perpustakaan sangat dibutuhkan sebagai sumber atau jendela informasi dan ilmu pengetahuan yang dapat membuka peluang lebih luas untuk mencapai kemajuan dan pengembangan diri. Kehadiran perpustakaan diharapkan dapat menumbuhkan budaya baca, mengembangkan tradisi keilmuan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mencerdaskan kehidupan warga. Upaya untuk menciptakan perpustakaan sebagai kekuatan budaya di lingkungan NU harus diakui masih dihadapkan pada kenyataan-kenyataan belum adanya keputusan organisasi sebagai landasan. Ini yang paling penting. Terbatasnya tenaga pengelola, ini pun yang masih dirasakan. Yang terampil dan terlatih. Minimnya koleksi buku atau kitab yang ada di kantor-kantor NU dan masih banyak lainnya. Ya, sungguh demikian, menyadari akan arti penting dan kebutuhan NU terhadap adanya perpustakaan, maka perlu disampaikan himbauan sebagai berikut. 1. Pengurus cabang dan wilayah NU hendaknya mulai memikirkan untuk mendirikan dan mengembangkan perpustakaan di lingkungannya masing-masing di luar perpustakaan sekolah atau madrasah NU. 2. Perpustakaan NU didirikan dan dikembangkan atas kekuatan swadaya dan sumber daya lokal maupun atas dukungan pihak lain yang dapat bekerjasama. 3. Pengadaan koleksi perpustakaan NU dapat diusahakan, misalnya melalui pembelian, wakaf, sumbangan, atau usaha lain yang dipandang perlu. Koleksi perpustakaan NU meliputi buku-buku agama Islam, kitab kuning sebagai referensi hukum, dokumen organisasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan intern NU, dan buku-buku bacaan lain yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi warga NU. Paragraf terakhir, untuk mengelola perpustakaan hendaknya dipersiapkan tenaga teknis, misalnya melalui latihan bagi pengelola perpustakaan dan pembinaan minat baca. Hal ini dapat diselenggarakan melalui kerjasama atau konsultasi dengan pihak ahli di tempat masing-masing atau langsung kepada Pusat Dokumentasi dan Informasi NU atau Lakpesdam pada waktu itu. Ini arahan PBNU. Luar biasa. Iya.
luar biasa, luar biasa. Ini memang kita rasakan keberadaan perpustakaan ini masih sentral, hanya satu-satunya di PBNU. Dan ini pengelolanya berapa Pak selain dengan Mbak Hanum? Iya. Berdua saja. Jadi ini memang perpustakaan ini ya, memang secara institusi ini kerjasama Lakpesdam dengan PBNU ini masih 50-50. Ya kan, sejak dari arahan dari Katib Am itu, jadi Lakpesdam itu memang sementara ini supportingnya adalah hanya kepala perpustakaan, ya. Saya disupport untuk tetap menjadi kepala perpustakaan, mengawal apa istilahnya layanan perpustakaan di PBNU ini. Selebihnya itu sesungguhnya pada waktu itu di rapat itu diserahkan kepada PBNU. Maka sekarang ini sudah ada kemajuan, satu PBNU sudah menempatkan satu orang pustakawan. Mbah Hanum itu, ya seorang pustakawan. Jadi itu SDM baru ada 2 nih, kepala perpustakaan. Tadinya single victor, sendirian semuanya dilakukan kepala perpustakaan. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun, iya. Yang nyapu ya kepala perpustakaan gitu kan, yang nata-nata buku perpustakaan, yang melayani. Kepala sekaligus anggota, Pak. Iya, seluruh anggota. Itu kan kerennya di situ kan. Jadi kuda sekaligus penunggangnya. Masya Allah, iya luar biasa. Tapi itulah barangkali karena memang niat saya tadinya khidmah, itu yang terjadi gitu ya. Nah, kemudian PBNU juga sudah kita ajak, apa istilahnya, sudah kita mohon untuk mendukung pengembangan perpustakaan, baik itu pembelian buku-buku baru maupun operasional. Bahkan Sekjen juga sudah merencanakan untuk relokasi perpustakaan nanti ke ruangan yang lebih representatif, dan sistemnya barangkali ya juga pasti akan mengikuti. Gitu. Bapak kan tadi bilang 30 tahun lebih ya, tepatnya berapa? 35 tahun. 35 tahun di apa kesannya, Pak? Selama itu ya saya ada kepuasan batin aja. Kepuasan batin. Ya, karena memang saya sangat apresiatif sekali ya terhadap para penulis-penulis tentang NU. Dengan perpustakaan yang kecil ini itu manfaatnya luar biasa menurut saya. Karena sudah banyak melahirkan sarjana-sarjana NU. Ya S1, S2, S3, bahkan para peneliti bukan hanya dari dalam negeri, bahkan dari luar negeri pun banyak. Ya, saya hampir hafal semuanya. Itu ada Greg Barton, Greg Veldy dari Australia, terus juga ada Martin Fabrenesen dari Belanda, ada Mitsuo Nakamura dari Jepang, ada Ken Michi dari Jepang, ada Kang Yung Son dari Korea Selatan, ya ada Susaina dari Singapura, dari Malaysia, ada banyak negara-negara yang tertarik meneliti NU. Bahkan ada seorang profesor dari Australia, itu fotonya di sana tuh ada tuh di banner, ya. Beliau tuh datang ke Jakarta 2 kali, hanya untuk kunjungan ke perpustakaan PBNU, mencari dokumen NU ke perpustakaan. Setelah di perpustakaan itu udah terbang lagi ke Australia. Coba bayangkan betapa mahalnya itu. Apa yang membuat tertarik orang-orang itu? Ya karena memang koleksi ini belum ada di mana-mana. Koleksi primer kita itu, keputusan-keputusan muktamar itu belum ada di mana-mana, hanya kita yang punya itu. Makanya kita nanti ya untuk memudahkan layanan perpustakaan, obsesi kita ke depan ya sudah saatnya lah kita mendigitalisasi seluruh koleksi kita, gitu kan, supaya nanti layanan perpustakaan itu lebih mudah diakses oleh para pengunjung. Mereka bisa nanti sambil jalan di mobil, sambil tiduran bisa membuka aplikasi. Barangkali nanti dengan NU Online lah kita. Oh ya, amin Pak. Semoga ya, nanti kita membuka ya Hazanah NU. Apa namanya, digitalisasi. Iya, memang saya sudah bicara e-book. Dulu memang ketika Mas Sapik di awal ketika beliau mengomandani Dian sudah kita bicarakan, Mas, sepertinya perpustakaan membutuhkan ya mitra inilah untuk sosialisasi informasi dan juga penelusuran dokumen-dokumen NU melalui NU Online gitu. Sangat ya, itu akan sangat beliau. Baik kalau ada di Super App nantinya. Siap. Gitu Mas. Oke, mungkin ada terakhir Pak untuk anak-anak muda mungkin, terutama generasi muda NU ya. Dengan adanya perpustakaan ini sebaiknya harus diperlakukan seperti apa gitu loh. Iya, mungkin barangkali ya ini harus dimulai dari organisasi termuda di NU itu ya, dari anak-anak pelajar kita IPNU dan IPPNU kan? Saya juga sudah berbicara sama dosen di Unusia ya.
supaya mahasiswa kita itu juga mereka itu kuat basic aswajaan nahdiyahnya, ya kan? Mereka mengenal tokoh-tokoh NU-nya, mengenal ajaran-ajaran di NU-nya, amaliyahnya gitu kan ya. Karena kita mengharapkan mereka ke depan adalah sebagai penerus, ya kan, penerus para pejuang NU itu, baik itu yang di dakwahnya, di akademisinya dan lain sebagainya. Kita berharap dari para guru-guru di sekolah maupun di perguruan tinggi itu dalam bahasa ini memberikan tugaslah kepada mereka, para pelajar itu, gitu kan, bagaimana caranya mereka supaya mereka itu diberikan tugas untuk bisa membuka sejarah-sejarah NU, mengenal tokoh-tokoh NU. Begitu. Karena kalau tidak seperti itu, kita agak sulit untuk kalau hanya inisiatif mereka ya. Karena memang pada umumnya seperti ada kunjungan-kunjungan dari daerah yang masuk ke perpustakaan PBNU. Mereka tidak tertarik dengan buku-buku, tapi yang tertarik itu foto-foto yang ada di dinding ini. Gitu kan, yang sifatnya visual saja. Gitu kan. Sehingga muncul dalam pikiran saya kayaknya perlu juga kita memiliki mini teater. Kita punya galeri, selain galeri, mini teater juga. Kita punya dokumentasi yang sampai buka itu kan. Ya. Gitu kan, nanti di situ ada foto-foto lama ya. Iya, ada pidato gitu kan, apakah bentuk dalam suara atau dalam teks gitu kan, kita munculkan dalam audiovisual. Gitu. Kita kalau ada mini teater, kita mengenalkan tokoh, mengenalkan sejarah perjalanan NU gitu. Itu bagus juga. Jadi sebagai sarana pendukung, selain galeri, kita punya banyak dokumentasi foto tokoh dan kegiatan-kegiatan NU. Gitu. Nah, ini barangkali kita tinggal membutuhkan mitra untuk supaya ilmu yang ada di perpustakaan ini bisa keluar. Gitu loh. Bisa dikemas dalam bentuk apa saja. Itu Mas Nova. Oke, terima kasih sekali Pak Satiri. Semoga obsesi-obsesinya itu nanti terwujud ya, mulai dari digitalisasi sampai nanti setiap ada buku baru kita punya koleksi dan nanti kita bisa tampil di dalam bentuk visualisasi seperti foto-foto dan e-book mungkin ya, dalam digital, kalau bisa sama NU online. E-book ini kemarin kita terakhir ketemu dengan Katib Am yang tadi itu yang mendorong perpustakaan pindah dari Lapkesdam ke PBNU ya. Terakhir kemarin datang beliau ke sini. Prof Nasar. Beliau ini sudah sangat bangga sekali melihat perpustakaan sudah besar seperti ini. Melihat koleksinya pun sudah semakin variatif gitu kan ya. Sehingga beliau punya komitmen untuk membantu pengembangan perpustakaan. Alhamdulillah. Gitu. Jadi mereka sangat welcome sekali. Bahkan beliau akan kirim e-book, siapkan 1 rak katanya. Nanti akan saya buatkan e-book yang penting kita server. Nah ini nanti akan saya konsultasikan sama NU Online. Bagaimana caranya nih untuk bisa mengarsip, menyimpan e-book yang dalam bentuk file-file itu, ya kan? Kita juga banyak punya dokumentasi foto, video dan sebagainya. Ini barangkali kita membutuhkan kapasitas besar untuk menyelamatkan itu. Gitu. Ya, oke, terima kasih Pak Satiri atas waktunya. Sehat-sehat terus. Amin. Terus tetap semangat untuk menjaga dan melestarikan hasanah tinggalan NU ini. Terima kasih dan setelah ini saya minta untuk menunjukkan mungkin foto-foto atau koleksi apa yang mungkin penting. Oke. Iya. Ya kan ini namanya tokoh Komite Hijaz yang ada di sana. Nah ini foto pada saat Harlah NU tahun 1966 ya di Istora nah ini upacaranya, ini Menteri Agama Kiai Saifuddin Zuhri, ini muslimat dan fatayat di depannya, ini juga muslimat fatayat, kemudian juga ada muslimat fatayat yang membawa senjata ya. Ini adalah latihan sukarelawati pada waktu itu ya. Jadi diberikan bekal-bekal dasar untuk membela diri dan membela negara. Kemudian di sini ada foto yang menarik. Ini yang mengangkat senjata ini sangat khas sekali pakaian fatayat ya pada waktu itu. Pakaiannya atas pakai kerudung itu ya Pak ya? Iya pakai kerudung. Memang seperti ini. Tengah itu kebaya ya Pak namanya?
Baju kebaya, iya betul. kebaya, Bahkan bawah punya ibu pakai jarit. betul Ya. betul jarit. Itu sekarang sudah langka pemandangan Wah, sudah nggak perempuan seperti itu, Pak. susah itu menemukan ini lagi sekarang. Ini latihan untuk pemadam kebakaran ya. Jadi bagaimana cara untuk mengatasi ketika ada musibah kebakaran gitu kan. Biasanya kan ibu-ibu ini sangat dekat sekali dengan dapur ya. Supaya tidak panik dan juga mereka. Nah, ini yang menarik ini juga, ini latihan senjatanya, latihan menembak ya. Ini juga sama pelatihan pemadaman kebakaran. Ini latihan apa namanya pertolongan pertama ya ketika ada kecelakaan. Kemudian ini bagaimana cara mengevakuasi korban. Kemudian ini resepsi, selesai resepsi ada makan-makan. Ini yang tadi yang mengevakuasi. Ada lagi foto yang lebih menarik lagi sebenarnya di sini. Sesungguhnya ini adalah istrinya Kiai Saifuddin Zuhri, ya. Mana tadi Kiai Saifuddin Zuhri? Ini istrinya Kiai Saifuddin Zuhri yang sedang diberikan pelatihan menembak tepat sasaran. Dan ini sedang mengandung kan beliau. Dan ini Pak Kiai. Iya, iya beliau ini sedang mengandung. Sebutin. Nah ini betul ini foto beliau sedang diberikan pelatihan menembak. Ibu Saifuddin Zuhri sedang mengandung. Dan di dalam kandungannya ini adalah yang kemarin jadi Menteri Agama Pak Lukman Saifuddin. Iya, ini. Jadi beliau itu memang lahir tahun 65 sama dengan saya. 64 atau 65 ya pokoknya. Ini beliau yang satu di dalam kepala Kementerian Agama kemarin, yang satu kepala perpustakaan. Iya. Luar biasa. Masya Allah. Ya intinya di sini banyak juga ya, selain buku ada foto-foto. Banyak foto-foto sejarah. Foto-foto Iya. ya. Banyak tokoh dan peristiwa-peristiwa. Mbak Hanum, pelayanan di perpustakaan PBNU ini seperti apa sih? Untuk pelayanan untuk pengunjung siapa saja boleh datang, dan untuk pelayanan di sini kita ada baca di tempat. Namun sementara memang untuk koleksi kami belum bisa untuk dibawa pulang. Belum bisa dibawa iya, pulang. Belum bisa karena memang banyak koleksi di sini yang sudah tidak dijual di pasaran dan hanya ada di sini. Jadi untuk menjaga hal tersebut hanya bisa koleksi dibaca di sini seperti itu. Namun jika ingin memiliki atau membutuhkan untuk kebutuhan penelitian dan harus dibawa pulang misalkan, kami ada juga layanan untuk fotokopi seperti itu. Namun harus disertakan dengan surat pengantar sebagai bukti memang melakukan penelitian atau riset seperti itu. Kalau jam bukanya? Kami buka dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 9 sampai jam 5 sore. 9 sampai jam 5 9 pagi sore. sampai jam 5 Jadi kalau sore. malam-malam ke sini belum bisa. belum bisa ya. Iya. Bisa. Dari pagi tahu memang misalkan ada butuh dari lain bisa janjian terlebih dahulu seperti itu. Kalau jumlah keseluruhan di sini sudah terdata belum semuanya? Untuk terdata sekitar 20.000 koleksi. 20.000. Betul. Itu ada buku, kitab, dan buku, kitab. Tapi itu masih keseluruhan, baik koleksi KNU-an ataupun yang umum, Islam umum seperti itu. Islam umum. Kalau yang banyak orang cari itu apa sih? Kalau orang cari lebih sering pasti tentang KNU-an ya Mas, karena kebetulan kan memang ini perpustakaannya perpustakaan khusus, yang dimana perpustakaan khusus itu memang perpustakaan yang berada di suatu organisasi atau instansi yang dimana koleksinya memang khusus tentang organisasi tersebut. Jadi kebanyakan orang ibaratnya mau ke perpustakaan NU gitu, mereka pasti biasanya cari tentang KNU-an, sejarah atau tentang lembaga-lembaganya seperti itu. Selaku pustakawan nih, kan sering ya menjelajah buku-buku sini atau foto atau video atau macam-macam. Itu bagi Mbak Hanum sendiri yang paling menarik ini apa sih? Kalau menurut saya yang paling menarik sebetulnya tentang kesejarahannya ya, karena memang banyak orang yang juga belum mengetahui, ditambah koleksi-koleksi di sini tuh lengkap, mulai dari muktamar yang pertama sampai muktamar yang terakhir, dan jika ingin mengetahui tentang sejarah tersebut, bahkan buku-bukunya ada tahun dari seperti ada surat kabar, ada dari tahun 36 seperti itu. Jadi Tahun menurut 36 saya, ya, iya, jadi yang dimana tahun-tahun
setelah NU berdiri ya. Iya, dan jadi di mana orang-orang pun nggak tahu, tapi saya di situ tuh bisa tahu gitu. Kalau anak-anak muda ini berapa prosentasenya kira-kira ya antara orang-orang tua dengan orang muda, anak-anak muda itu banyakan mana? Bisa dikatakan cukup seimbang sih Mas. Oh, seimbang. Karena kalau yang anak-anak muda biasanya mereka untuk skripsi, untuk tugas akhir. Rata-rata memang kalau yang muda kuliah ya, untuk mahasiswa seperti itu. Kalau untuk pelajar masih jarang. Dan kalau untuk yang sudah senior-senior, banyak yang kesini dan masih aktif melakukan riset tentang KNU-an seperti itu. Harapannya ini selaku pustakawan di perpustakaan PBNU ini untuk masyarakat umum, terutama untuk Nahdien ini, generasi muda ini gimana? Kalau harapan saya, karena bisa dikatakan memang jumlah jamaah Nahdien ini sangat banyak ya, jutaan seperti itu kan. Saya berharap dengan adanya perpustakaan ini meningkatkan minat baca, khususnya kemampuan literasinya juga meningkat, sehingga KNU ini tidak hanya sebatas tradisi saja, namun tentang keilmuan keorganisasiannya, tentang sejarahnya mereka juga bisa mengetahui melalui dengan adanya informasi-informasi yang tersedia di perpustakaan PBNU ini. Seperti itu. Kalau referensi ke NU-an ya, sekarang kan akhir-akhir ini gerakan perempuan di tubuh NU itu juga meningkat. Kalau data-datanya ada nggak ini di perpustakaan untuk ini? Data apa Mas? Koleksi? Tentang koleksi ya, misalnya kan di perempuan NU ada dari Muslimat, Fatayat, IPPNU, ini seperti apa datanya? Ada cukup banyak, khususnya di Fatayat, Muslimat, dan tentang sekarang kan lagi ramai tentang feminisme ya. Ternyata kalau mau dikulik nih buku-buku tentang feminisme itu bahkan yang cetak lama sebenarnya sudah ada juga Mas. Jadi tentang kewanitaan, keperempuanan, feminisme di sini bisa dikatakan ya cukup banyak. Oh iya, terima kasih sekali. Nanti boleh ditunjukin koleksi-koleksinya kepada teman-teman agar masyarakat juga tahu, dan mungkin kan kadang orang umum itu kalau ke PBNU belum tahu juga kalau di sini ada perpustakaan. Betul sekali, iya. Atau mungkin sungkan ya, aduh aku di sana nggak kenal siapa-siapa. Betul, ditambah memang pandangan tentang perpustakaan itu masih sesuatu yang eksklusif gitu. Kayak sungkan, kayak aduh baca buku harus belajar gitu, padahal enggak, datang aja kita ngobrol, silaturahim, silakan, nggak apa-apa. Di sini bisa baca, bisa beli kopi sambil ngopi di Maca, baca, tambah ilmu. Di sini Mbak Hanum siap menyervis ya. Oke, terima kasih sekali atas waktunya. Semoga bermanfaat. Amin.